Kita ada di Desa Manusak, Dusun 3 Oeboboa. Kemarin informasi dari saudara-saudara saya di Oeboboa bahwa ada banjir, kemudian bendung yang dibangun tahun ini, masa kontraknya mungkin sudah selesai, tetapi sekarang ada masa pemeliharaan. Memang tanggung jawab kontraktor mengerjakan bendung Oeboboa. Itu anggarannya berapa ya? 1,7 miliar. Memang sementara ini dalam masa pemeliharaan. Kita lihat bahwa pelaksanaannya sudah 90-an%, dan kemarin terjadi banjir itu merusak sayap bagian timur. Memang sayap itu bukan menjadi kewenangan teman-teman kita kontraktor, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang menjadi penanganan. Untuk sayap bagian timur itu kemarin sudah mengalami longsor, kemudian terjadi patahan. Sekarang kalau itu tidak segera ditangani, kurang lebih panjang 15 meter, ketinggian antara 4 sampai 5 meter, tidak segera ditangani, maka berakibat pada tubuh bendung. Mercunya akan mengalami kerusakan, pasti akan terbawa banjir pada banjir kedua. Karena itu masyarakat sangat mengharapkan pemerintah, dinas teknis untuk segera mengambil langkah-langkah. Kami sebagai anggota DPR, kami secepatnya datang merespon dan datang ke sini dan memang melihat keadaan sebenarnya yang terjadi. Betul, terjadi patahan di bagian timur sayap, terjadi patahan di tembok penahan di bagian barat. Itu terjadi retakan-retakan akibat terjadi tekanan tanah yang begitu besar. Karena memang secara teknis TPT ini juga harusnya dibangun agak kemiringan yang memadai sehingga tidak mudah untuk terjadi guling, terjadi geser. Itu. Kemudian yang ketiga, ini mengairi kurang lebih 100 hektar sawah. Dan kalau tidak segera tangani, saya sangat yakin bahwa ini mubasir ini. Ini bangunan akan terbawa banjir sebentar lagi. Karena itu, tadi saya sudah koordinasi dengan Dinas PU, Bapak TLD dan juga Pak Kalak, juga Pak Bupati terpilih, Bapak Yoslede, dan beliau-beliau semua sudah memberikan respon yang luar biasa. Kita doakan nanti secepatnya mereka akan mengambil langkah-langkah. Kami minta juga Bapak PJ Bupati, Bapak Alex, untuk juga dapat segera untuk ini. Sebentar lagi nanti akan dibuatkan konsep surat, laporan tertulis kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian lebih. Karena ini sangat riskan kalau sampai tidak tangani segera. Kami mohon juga Bapak Bupati baru, saya lihat bahwa Pak Bupati juga sangat luar biasa responsif terhadap hal-hal demikian. Karena itu mohon Pak Bupati dapat menjangkau tempat ini, bisa melihat secara langsung, begitu juga dengan teman-teman di dinas teknis. Terima kasih. Saya dengan Pak Mesak Lurah, kebetulan kami berdua anggota DPRD dari Dapil 1, dan karena ada keluhan masyarakat maka hari ini kami datang untuk melihat pekerjaan dengan anggaran sebesar kalau tidak salah 1.700.000.000 yang barusan selesai dikerjakan. Dengan kacamata kita belum menghitung secara ilmu teknik, tetapi dari kasat mata saja kami bisa melihat bahwa pekerjaan ini masih menyisakan tanggung jawab yang harus tetap dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Memang ada patahan yang terjadi, ini adalah patahan yang sayap bukan yang dikerjakan sekarang, tetapi bagian-bagian yang baru dikerjakan ini juga terancam ambruk. Sudah patah. Dan ini berarti bahwa anggaran 1,7 miliar ini nanti tidak ada dampaknya bagi masyarakat. Karena itu kami juga setelah bersama-sama dengan masyarakat di sini, yang pertama adalah kami mencoba berbicara kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil bersama, baik secara swadaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau swadaya bisa dilakukan oleh masyarakat, tentu kami juga sebagai anggota DPRD kita akan saling
bahu-membahu untuk mengatasi bagaimana bisa secara bergotong royong kita menangani ini. Tetapi yang kedua perlu diingat bahwa kontraktor pelaksana juga harus kembali untuk melihat ini. Nah, tentunya dengan berkoordinasi dengan Dinas PU. Tadi Pak Mesak juga sudah berkoordinasi, saya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PU yang dalam waktu secepatnya akan turun ke lokasi untuk melihat ini bagaimana supaya dampak ini tidak membuat masyarakat di sini tidak bisa menanam sawah mereka. Lalu yang berikut bahwa sekali lagi terhadap kerusakan ini harus menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Apakah sudah di PHO atau belum? Nanti kita akan sudah kok Pak Mesak? Kayaknya masa kerjanya sampai dengan 25 November. Oh, sampai dengan 25 Desember berarti masih dalam masa pemeliharaan. Maka dalam masa pemeliharaan ini saya masih berharap bahwa nanti dinas turun secepatnya lalu menghubungi kontraktor untuk apa yang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki, ataukah patahan yang bukan merupakan bagian yang dikerjakan, kita mengantisipasi. Tadi kan Pak Kadis juga sudah berjanji untuk memberikan bantuan bronjong dan bantuan bantuan karung, lalu akan segera menangani ini. Kami berharap bahwa ke depan pekerjaan yang seperti ini harus dikerjakan dengan baik. Kita lihat itu rumah penjaga di sana juga belum selesai dikerjakan dengan kualitasnya yang menurut saya kurang bagus, dan ini memang harus menjadi perhatian serius dari komisi yang membidangi, lalu dari pemerintah, dan tentu oleh kami DPR. Kami hadir di sini ini bukan karena apa-apa, ini hanya merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota DPR. Tanggal 1 Januari yang lalu terjadi hujan yang besar, dan hujan itu mengakibatkan kerusakan pada bendungan Oboboa. Yang bendungan Oboboa ini tahun 2024 ini mendapat dana sebesar 1,7. Dan sayap kiri kanan yang patah ini, kami sebagai petani waktu awal ketika dari Dinas PU datang, kami sudah sampaikan bahwa kalau mau rehab, itu sebaiknya diperhatikan itu lebih utama itu di bendungan. Karena itu menjadi sasaran air. Tapi Pak Yadi waktu itu menjawab bahwa dana tidak cukup. Dana tidak cukup, dana banyak dilimpahkan ke IKN alasannya. Sehingga sebagian yang direhab dengan catatan Pak Yadi itu waktu bahwa kalau dia rubuh, Dinas PU akan memberikan beronjong. Untuk menanganinya lebih lanjut sehingga petani tidak menyusahkan petani. Karena kalau bendungan ini hancur, banjir kedua, pemerintah tidak segera menangani ini kerusakan, maka banjir kedua pasti di Bumbantang ini akan terbawa banjir. Nah, kalau terbawa banjir, dia lebih kurang 100 hektar ini dengan jumlah anggota sekitar 200. Itu jumlah anggota pemilik. Kalau jumlah anggota pemilik dihitung kali 4 orang dalam satu KK, itu berarti sekitar 800 jiwa yang mengalami kelaparan di Dusun 3 Oboboa. Karena itu kami sebagai para petani pesawah di Dusun 3 Oboboa, P3 Oboboa minta kepada pemerintah mulai dari bupati, baik yang terpilih maupun yang sementara menjabat, Dinas PU dan dinas-dinas yang lain, kalau bisa membantu kami. Kalau tidak menangani secara secepatnya, maka 100 hektar dengan jumlah jiwa lebih kurang 800 jiwa ini mau kemana? Karena rata-rata yang 800 ini 200 KK ini rata-rata petani. Karena itu harapan kami Pak Dewan ada di sini dukung kami supaya kalau bisa tahun ini secepatnya ada penanganan. Barangkali itu sekadar penyampaian kami, kiranya apa suara hati kami dapat diterima, dapat diperhatikan dengan baik.